Baik, perkenalkan nama saya Agnestina Dewanoro dengan NIM 10202401. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai uji statistik, uji Chi-square, dan uji Excel-Fisher. Langsung saja ke materinya. Uji Chi-square. Uji Chi-square atau uji kuadrat Chi adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dan data yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis. Uji ini sering digunakan untuk menganalisis data kategori atau nominal, seperti jenis kelamin, preferensi produk, dan lain-lain, dan memeriksa apakah dua variabel kategori saling berhubungan atau tidak. Ada dua jenis utama dari uji Chi-square. Pertama, uji Chi-square goodness of fit, yaitu digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalnya menguji apakah hasil lemparan dadu menghasilkan angka yang terdistribusi secara merata. Kedua, uji Chi-square independensi, yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel kategori dan tabel kontingensi, yaitu misalnya menguji apakah jenis kelamin mempengaruhi pilihan produk. Uji Chi-square mengukur perbedaan antara frekuensi yang diamati atau nilai yang kita peroleh dari data, dan frekuensi yang diharapkan atau nilai yang seharusnya diperoleh berdasarkan teori atau hipotesis. Tujuan uji Chi-square adalah untuk menguji hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategori dalam sebuah populasi. Uji ini digunakan untuk menilai apakah perbedaan yang ditemukan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Nah, di sini ada beberapa tujuan utama dari uji Chi-square. Pertama, menguji kesesuaian. Tujuannya itu menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contohnya, menguji apakah hasil lemparan dadu sama adil atau zeta bangka muncul dengan probabilitas yang sama. Hipotesis yaitu HO, tidak ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. H1 itu ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Kedua itu menguji kemandirian atau independence. Tujuannya itu menguji apakah dua variabel kategori saling bergantung atau terkait atau tidak saling bergantung atau independen. Contohnya, menguji apakah jenis kelamin atau laki-laki maupun wanita berpengaruh pada preferensi produk atau A maupun B. Hipotesisnya itu HO, kedua variabel misalnya jenis kelamin dan preferensi produk saling independen. Satunya kedua variabel tersebut saling bergantung atau terkait. Nah, di sini ada langkah-langkah uji Chi-square. Pertama, menentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1 yaitu kedua, tentukan tabel frekuensi yang diamati O dan yang diharapkan E. Ketiga, hitung nilai Chi-square dengan rumus. Keempat, tentukan derajat kebebasan atau DF-nya, yaitu DF sama dengan R-1 C-1, yang dimana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Nah, terakhir, bandingkan nilai Chi-square yang dihitung dengan nilai kritis Chi-square pada tabel distribusi. Interpretasi hasilnya itu jika nilai Chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai Chi-square tabel atau pada tingkat signifikansi yang ditentukan, tolak HO dan terima 1, yaitu jika nilai Chi-square yang dihitung lebih kecil dari nilai Chi-square tabel, terima HO-nya. Uji Excel-Fisher. Uji Excel-Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi atau 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh uji Chi-square. Nah, uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil atau biasanya kurang dari 5. Dalam beberapa sel pada tabel kontingensi, uji Excel-Fisher menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil, dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingat asumsi independensi antara kedua variabel. Tujuannya yaitu
untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2 yang terutama pada data dengan ukuran sampel kecil atau ketika frekuensi sel dalam tabel tersebut sangat rendah atau kurang dari 5. Nah, uji ini digunakan sebagai alternatif dari uji chi-square ketika asumsi chi-square tidak dipenuhi. Tujuan utama uji Church-Fisher yaitu pertama, menguji kemandirian dua variabel kategori. Kedua, uji Church-Fisher digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori saling independen atau tidak ada hubungan atau saling bergantung. Contohnya, menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin, laki-laki maupun wanita, dan keberadaan suatu penyakit, ada maupun tidak ada. Ketiga, digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil. Keempat, salah satu tujuan utama uji Church-Fisher adalah untuk mengatasi masalah pada sampel kecil, yang dimana uji chi-square tidak dapat memberikan hasil yang akurat karena asumsi distribusi tidak terpenuhi. Rumus uji Church-Fisher yaitu menghitung probabilitas dari tabel yang diamati dan membandingkannya dengan probabilitas semua kemungkinan tabel yang dapat terjadi di bawah hipotesis nol atau independensi variabel. Probabilitas untuk tabel tertentu dihitung dengan rumus hipergeometrik, yaitu Px sama dengan X sama dengan A tambah B A C tambah D C per N A tambah C, yang dimana A tambah B A itu adalah kombinasi jumlah laki-laki yang sakit dalam tabel yang diamati. C tambah D C adalah kombinasi jumlah wanita yang sakit dalam tabel yang diamati. N A tambah C itu adalah tabel kombinasi total kombinasi untuk mengundi A tambah C individu yang sakit dari total sampel N. Langkah-langkah menghitung uji Church-Fisher itu tentukan hipotesis nol atau HO yang menyatakan bahwa kedua variabel, misalnya jenis kelamin dan status penyakit, saling independen. Kedua, hitung probabilitas untuk tabel yang diamati menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Ketiga, nilai P dihitung sebagai probabilitas kumulatif dari semua tabel yang mungkin ekstrem atau sama ekstrem dengan tabel yang diamati. Keempat, bandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Jika P 0,05 tolak HO dan terima H1, itu ada hubungan antara kedua variabel. Jika P 0,05 terima HO dan tidak ada hubungan yang signifikan. Kasus pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan preferensi warna merah, biru, dan hijau. Peneliti mengumpulkan data dari 200 responden dan mencatat jenis kelamin serta favorit mereka. Data yang terkumpul disajikan dalam tabel kontingensi berikut. Nah, di sini bisa kita lihat tabel datanya ya kawan-kawan. Kita masuk ke pembahasan. Untuk menganalisis apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi warna, kita dapat menggunakan uji chi-square independensi. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi warna. Hipotesis alternatifnya itu ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi warna. Nah, pertama kita menghitung frekuensi harapannya, yaitu dengan rumus Y/IJ sama dengan total baris I kali total kolom J per total keseluruhan. Contoh perhitungan frekuensi harapan untuk laki-laki yang menyukai warna merah itu E11 sama dengan 55 kali 100 dibagi 200 sama dengan 27,5. Nah, berikut ini adalah tabel frekuensi harapannya, di mana preferensi warnanya itu merah 27,5, biru 47,5, hijau 25, dan begitu seterusnya. Lalu kita menghitung nilai chi-square-nya, yang mana kita menggunakan rumus X2 sama dengan sigma OIJ dikurang EIJ pangkat 2 dibagi EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi observasi pada baris
I dan kolom J. P, I, J adalah frekuensi harapan pada baris I dan kolom J. R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Nah, X2 sama dengan 30 kurang 27,5 pangkat 2 27,5 tambah 25 kurang 27,5 pangkat 2 per 27,5 tambah 45 kurang 47,5 pangkat 2 per 47,5 tambah 50 kurang 47,5 pangkat 2 per 47,5 tambah 25 kurang 25 pangkat 2 per 25 tambah 25 kurang 25 pangkat 2 per 25. X pangkat 2 sama dengan 6,25 per 27,5 tambah 6,25 per 27,5 tambah 6,25 per 47,5 tambah 6,25 per 47,5 tambah 0 tambah 0. X pangkat 2 sama dengan 0,227 tambah 0,227 tambah 0,132 tambah 0,132 dikurang atau maka hasil nanti itu 0,718. Nah, baru kita menentukan derajat kebebasan atau DF-nya, yaitu DF sama dengan R kurang 1 kali C kurang 1. DF sama dengan 3 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dikurang 2 kali 1 maka sama dengan 2. Nah, kesimpulannya, karena nilai P 0,05 kita gagal menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada bukti statistik yang signifikan untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna dalam sampel ini. Nah, kasus kedua itu seorang guru ingin membandingkan efektivitas dua metode pengajaran atau metode A dan metode B pada peningkatan pemahaman siswa. Guru tersebut memiliki kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa. Ia secara acak menugaskan 5 siswa untuk diajar menggunakan metode A dan 5 siswa menggunakan metode B. Setelah periode tertentu, guru memberikan tes dan mencatat apakah siswa lulus atau tidak lulus. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya kawan-kawan. Kita bisa lihat sendiri datanya pada tabel ini. Karena ukuran sampel kecil terdapat frekuensi sel yang kurang dari 5. Maka, hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan dalam efektivitas antara metode A dan metode B. Dalam hal tingkat kelulusan, hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan dalam efektivitas antara metode A dan metode B dalam hal tingkat kelulusan. Perhitungan uji X1-Fisher melibatkan menghitung probabilitas mendapatkan tabel kontingensi yang diamati atau tabel yang lebih ekstrem dengan asumsi hipotesis 0 benar. Nah, dalam kasus ini, P sama dengan 5 faktorial, demikian sampai 5 faktorial, per 10 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 4 faktorial. Sama dengan 120 kali 120 kali 120 kali 120 per 3628800 kali 24 kali 1 kali 1 kali 24 sama dengan 20736000 per 2090188800, maka hasilnya itu 0,0992. Nah, nilai P adalah probabilitas mendapatkan tabel ini atau tabel yang lebih ekstrem, lebih menunjukkan perbedaan antara kedua metode. Jika tidak ada perbedaan nyata antara kedua metode, untuk mendapatkan nilai P dua sisi, kita perlu mempertimbangkan tabel-tabel lain yang memiliki total baris dan kolom yang sama dalam probabilitasnya sama atau lebih kecil. Maka kesimpulannya itu misalnya setelah menghitung probabilitas tabel yang lebih ekstrem, kita mendapatkan nilai P dua sisi sebesar 0,179. Jika tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05, maka karena nilai P 0,179 lebih kecil alfa 0,05, kita gagal menolak hipotesis nolnya. Ini berarti tidak ada bukti statistik yang signifikan untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam efektivitas antara metode A dan metode B berdasarkan data kelompok kecil ini. Kasus ketiga itu seorang peneliti kesehatan masyarakat ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok, himbauan bahwa merokok vs tidak merokok dengan kejadian berat baik dan bayi lebih rendah
BBLR, Near West, dan tidak. Peneliti mengumpulkan data dari 300 buah mutu dan data yang terkumpul disajikan dalam tabel kontingensi berikut. Nah, tabel datanya bisa kita lihat pada tabel berikut. Oke. Nah, hipotesis nolnya atau HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok Bumble dan kejadian BBLR. Hipotesis alternatifnya itu ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok Bumble dan kejadian BBLR. Nah, kita lihat di sini cara pembahasannya teman-teman. Langsung saja ke nilai C-square-nya, X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 40 kurang 20 pangkat 2 per 20 tambah 20 kurang 40 pangkat 2 per 40 tambah 60 kurang 80 pangkat 2 per 80 tambah 180 kurang 160 pangkat 2 per 160. X2 400 sama dengan 400 per 20 tambah 400 per 40 tambah 400 per 80 tambah 400 per 160. Nah, pertama kita menentukan derajat kebebasan atau DF-nya, itu DF sama dengan 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 1 kali 1, maka hasilnya itu 1. Maka kita menentukan nilai P, yaitu bandingkan nilai C square yang dihitung 37,5 dengan nilai tetes C square pada derajat kebebasan 1 dan tingkat signifikansi alfa 0,05. Nilai tetes C square untuk DF sama dengan 1 dan alfa sama dengan 0,05 adalah 3.841. Karena nilai C square yang dihitung 37,5 jauh lebih besar dari nilai kritis 3,841, itu jika kita melihat nilai P yang sesuai akan sangat kecil. Nah, karena nilai P lebih besar yaitu 0,05, maka kita menolak hipotesis nolnya. Ini berarti ada bukti statistik yang signifikan untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan waktu hamil dan kejadian berat badan bayi lebih rendah dalam sampel ini. Hasil ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang merokok memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.